Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Haifa Jaharanur Latifah dari kelas 11. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fisika tentang gelombang bunyi. Jelaskan peristiwa pada gambar tersebut merupakan penerapan konsep perpindahan kalor. Dan itu, konsep perpindahan kalor terjadi di sini terjadi dalam beberapa cara. Satu, radiasi. Yaitu sinar matahari memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Ini memanaskan perahu secara langsung. 2. Konduksi. Air laut yang kontak langsung dengan perahu akan mengalami pemanasan karena perpindahan panas dari permukaan perahu yang lebih panas ke air. 3. Konveksi, yaitu ketika air laut telah dipanaskan naik ke atas, air yang lebih dingin akan menggantikan posisinya, menciptakan perpindahan panas secara konvektif. Semua konsep ini bekerja sama untuk mengatur suhu perahu dan lingkungan sekitarnya. Nomor 2, deskripsikan bagaimana dapat menerangkan perbedaan nada ini. Jawabannya, gambar tersebut menunjukkan seseorang sedang memainkan gitar untuk menjelaskan bagaimana perbedaan nada pada gitar dapat diterangkan. Kita dapat mengacu pada beberapa konsep dasar fisika dalam musik, terutama terkait dengan frekuensi dan panjang gelombang. Berikut penjelasannya, yaitu 1. Panjang senar dan frekuensi. Senar gitar yang lebih panjang menghasilkan nada yang lebih rendah karena frekuensi getaran yang lebih rendah. Sebaliknya, senar yang lebih pendek karena ditekan pada frekuensi yang lebih tinggi akan menghasilkan nada yang lebih tinggi karena frekuensi getaran yang lebih tinggi. Yang kedua, tegangan senar. Tegangan pada senar gitar juga mempengaruhi frekuensi nada yang dihasilkan. 2. Tegangan senar. Tegangan pada senar gitar juga mempengaruhi frekuensi nada yang dihasilkan. Senar yang lebih tegang atau lebih kencang akan menghasilkan nada yang lebih tinggi karena frekuensi getaran yang lebih tinggi. Sebaliknya, senar yang kurang tegang akan menghasilkan nada yang lebih rendah. 3. Ketebalan dan massa senar. Senar yang lebih tebal dan berat akan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan dengan senar yang lebih tipis dan ringan. Hal ini karena senar yang lebih berat bergetar dengan frekuensi yang lebih rendah. Yang keempat, panjang gelombang. Saat pemain gitar menekan senar di fret tertentu, mereka mengubah panjang efektif dari senar yang bergetar. Ini mengubah panjang gelombang suara yang dihasilkan dan dengan demikian frekuensi dan nada. Harmonik. Ketika senar gitar dipetik, tidak hanya menghasilkan nada dasar atau fundamental, tetapi juga menghasilkan nada-nada tambahan yang disebut harmonik. Posisi di mana senar ditekan dan cara senar dipetik dapat mempengaruhi harmoni ini, sehingga menghasilkan variasi nada yang kaya. Dengan memahami faktor-faktor di atas, kita dapat mengerti bagaimana gitaris dapat mengubah nada dengan menekan senar di fret yang berbeda, mengatur ketegangan senar, dan menggunakan berbagai teknik petikan untuk menghasilkan berbagai nada dan suara. Nomor 3, analisislah secara singkat terjadinya gelombang tsunami sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Jawabannya, tsunami terjadi karena gaya besar seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsor laut, menyebabkan pergeseran besar-besaran pada dasar laut. Ini menciptakan gelombang besar yang bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi samudera. Energi yang sangat besar dihasilkan karena gaya yang diterapkan pada air yang sangat besar, dan energi kinetik dari pergerakan air diubah menjadi energi potensial saat gelombang berkembang. Ketika gelombang mencapai pantai, energi ini dilepaskan dalam bentuk kekuatan hancur yang menghancurkan dan melanda wilayah pesisir dengan kekuatan yang sangat besar. Yang keempat, jelaskan pada termos ini dengan menggunakan hukum pertama termodinamika. Jawabannya tentu,
Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi total dalam suatu sistem isolasi adalah tetap. Ketika Anda menuangkan minuman panas ke dalam termos, termos berfungsi sebagai sistem isolasi yang membatasi transfer panas dari minuman ke lingkungan sekitarnya. Sebagai hasilnya, panas yang tertangkap di dalam termos tidak bisa keluar, sehingga minuman tetap panas dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa energi yang ada dalam minuman yang awalnya berasal dari panas tidak hilang, tetapi hanya dipertahankan di dalam termos sesuai dengan hukum pertama termodinamika. Yang kelima, analisislah apakah peristiwa pada rice cooker berkaitan dengan prinsip termodinamika. Jawabannya tentu, karena peristiwa pada rice cooker dapat dijelaskan dengan prinsip termodinamika. Ketika Anda menyalakan rice cooker, listrik menghasilkan panas yang diteruskan ke dalam panci rice cooker. Prinsip pertama, termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Dalam hal ini, energi listrik diubah menjadi energi panas. Kemudian, panas tersebut digunakan untuk memasak nasi, yang merupakan contoh aplikasi dari prinsip kedua termodinamika yang berhubungan dengan arah alamiah, perubahan energi, dan entropi sistem. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.